Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Indah Siregar, NIM 0701233128 dari IKA 1 ingin menjelaskan tentang materi pencemaran lingkungan. Nah, di sini materinya ini terbagi atas pengertian, penyebab, dampak utama, studi kasus, solusi mengatasi, peran individu, dan terakhir kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk saja ke pengertian. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh aktivitas manusia atau proses alam yang menyebabkan perubahan kualitas lingkungan sehingga berdampak negatif terhadap kehidupan makhluk hidup. Pencemaran ini dapat terjadi di berbagai komponen lingkungan seperti udara, air, tanah, maupun ekosistem secara keseluruhan. Selanjutnya, jenis-jenis pencemaran lingkungan. Pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara ini terjadi akibat gas beracun, partikel debu, atau bahan kimia yang dilepaskan ke atmosfer. Contohnya polusi dari kendaraan bermotor, pabrik, atau kebakaran hutan. Kedua, pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini disebabkan oleh limbah padat, bahan kimia, atau pestisida yang merusak kualitas tanah dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Ketiga, ada pencemaran air. Pencemaran air ini terjadi ketika bahan kimia, limbah, atau zat berbahaya lainnya masuk ke sumber air seperti sungai, danau, atau laut yang mengganggu ekosistem air dan kehidupan di sekitarnya. Terakhir, ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini disebabkan oleh limbah padat, bahan kimia, atau pestisida yang merusak kualitas tanah dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, ada penyebab pencemaran lingkungan. Penyebab pencemaran lingkungan ini terbagi atas dua. Yang pertama aktivitas manusia, yang kedua faktor alam. Nah, aktivitas manusia ini ada pembagiannya. Yang pertama ada industri dan pabrik. Emisi gas beracun seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida dari cerobong asap pabrik, pembuangan limbah cair ke sungai, laut, atau danau tanpa pengolahan. Limbah padat seperti bahan kimia, plastik, dan logam berat. Yang kedua ada gas buang kendaraan bermotor yang mengandung karbon monoksida, karbon dioksida, dan partikel debu. Kebisingan yang dihasilkan oleh mesin kendaraan dan klakson. Yang ketiga, penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan yang mencemari tanah dan air. Limbah peternakan seperti kotoran hewan yang mencemari air dan tanah. Yang kedua ini faktor alam. Nah, faktor alam ini terbagi atas tiga juga. Yang pertama ada letusan gunung berapi yang menyebabkan abu vulkanik yang mencemari udara dan tanah. Aliran lava yang dapat merusak lingkungan sekitar. Yang kedua banjir menyebabkan membawa limbah, lumpur, dan bahan beracun yang mencemari tanah dan air. Yang terakhir kebakaran hutan alami. Asap yang mencemari udara dan mengganggu kesehatan manusia, kerusakan ekosistem hutan. Nah, selanjutnya dampak utama pencemaran lingkungan. Yang pertama dampak pada kesehatan. Pencemaran udara menyebabkan penyakit pernapasan, asma, bronkitis, iritasi mata, dan gangguan jantung. Pencemaran air menyebabkan diare, keracunan, dan penyakit kulit akibat air tercemar. 2. Dampak pada ekosistem. Kehilangan habitat hewan dan tumbuhan, penurunan keanekaragaman hayati, gangguan rantai makanan akibat zat beracun yang terakumulasi. Ketiga, dampak pada ekonomi. Menurunkan produktivitas pertanian karena tanah tercemar, biaya kesehatan meningkat akibat penyakit yang ditimbulkan, kerusakan lingkungan, menurunkan daya tarik wisata. Terakhir, dampak pada iklim. Peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana mempercepat pemanasan global, perubahan pola cuaca yang mengakibatkan bencana alam lebih sering. Nah, selanjutnya masuk ke studi kasus. Studi kasus ini saya mengambil pencemaran debu batubara di Aceh tahun 2024. Masyarakat di Aceh Barat mengalami masalah serius terkait pencemaran debu batubara yang dihasilkan dari aktivitas industri tambang batubara. Pencemaran ini tidak hanya berdampak pada kualitas udara, tetapi juga merusak lingkungan sekitar, termasuk lahan pertanian dan perikanan, serta mengancam kesehatan penduduk. Penyebabnya, pencemaran debu batubara terjadi akibat kegiatan penyangkutan dan pemrosesan batubara yang tidak dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.
proses transportasi batu bara melalui jalan darat dan laut menyebabkan debu batu bara tersebar ke udara dan tanah. Selain itu, proses penyimpanan batu bara yang terbuka juga meningkatkan kemungkinan penyebaran debu. Nah, sekarang dampak lingkungan dan sosial di Aceh. Dampak lingkungan dan sosial kesehatan. Penduduk yang terpapar debu batu bara mengeluhkan masalah pernapasan seperti asma dan bronkitis. Dampak pada lingkungan. Debu batu bara mencemari tanah yang dapat mengganggu pertanian dan kualitas air. Dampak pada sosial dan ekonomi. Kerusakan lingkungan menyebabkan penurunan hasil pertanian dan tangkapan ikan yang mempengaruhi ekonomi lokal. Nah, tanggapan dan penanganannya. Pemerintah daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK telah mengidentifikasi masalah ini dan meminta perusahaan tambang untuk mengambil langkah-langkah mitigasi seperti menggunakan penutup pada transportasi batu bara untuk mengurangi penyebaran debu, melakukan penyiraman jalan raya dengan air untuk menekan debu, membenahi sistem penyimpanan batu bara agar lebih ramah lingkungan. Solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Solusinya ini terbagi atas 4. Yang pertama, pengurangan limbah dan daur ulang. Pengelolaan limbah yang baik mendorong masyarakat untuk memilih sampah dan melakukan daur ulang. Limbah organik bisa dijadikan kompos, sedangkan limbah non-organik bisa diproses ulang. 2. Penanaman pohon dan rebosiasi. Penanaman pohon. Melakukan penanaman pohon secara massal di daerah yang terdampak pencemaran untuk menyerap karbon dioksida dan memperbaiki kualitas udara. Ketiga, pengawasan dan penegakan hukum. Peningkatan pengawasan lingkungan, memperketat pengawasan terhadap industri yang berpotensi mencemari lingkungan serta memastikan mereka mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Terakhir, penggunaan teknologi ramah lingkungan. Teknologi bersih merupakan mendorong penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan di sektor industri seperti teknologi pengendalian proses udara dan air serta teknologi pengelolaan limbah. Nah, selanjutnya peran individu dalam menjaga lingkungan. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik. Kedua, menghemat energi. Ketiga, menghemat air. Keempat, penanaman pohon dan tanaman. Kelima, memilih transportasi ramah lingkungan. Keenam, mengelola sampah dengan baik. Dan terakhir, menggunakan produk yang berkelanjutan. Nah, terakhir adalah kesimpulan. Pencemaran lingkungan merupakan masalah serius yang berdampak pada kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan ekosistem secara keseluruhan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.